Halo kaum intelektual sekalian, guys, kalian pernah nggak bertemu dengan orang yang bodoh ya, mohon maaf ya, goblok, tapi dia merasa paling pintar gitu ya, paling hebat dalam ilmu pengetahuan agama gitu. Sebenarnya dia goblok, tapi dia paling tahu segala seputar agama gitu. Jadi di video ini saya akan bongkar gitu, apa ciri-ciri orang yang goblok, orang yang bodoh, tapi dia nggak ngerti seputar agama, keliru gitu ya. Bahkan bisa dikatakan dia mengidap yang namanya Dunning-Kruger effect. Jadi biasanya dalam media sosial itu kan sangat populer ya istilah Dunning-Kruger effect. Apa sih pengertian daripada Dunning-Kruger effect ini? Sebenarnya kan udah sangat-sangat familiar sekali ya. Dunning-Kruger effect itu ya dia merasa hebat, merasa pintar, tapi dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi saya akan mengambil istilah lain. Apa itu istilahnya? Istilahnya itu mabuk agama. Jadi di Konoha itu, kalau saya perhatikan, Dunning-Kruger effect ini sama seperti orang yang mabuk agama. Di Konoha itu ada banyak banget orang yang mabuk agama, ada ratusan juta orang yang mabuk agama. Kenapa mereka mabuk agama? Jadi saya akan mengurai ya, atau menjelaskan beberapa level orang yang mabuk agama dalam agama gitu ya. Jadi ada level-levelnya, level pertama, level 2, level 3, sampai level paling atas gitu ya. Sampai level yang paling tinggi gitu ya. Jadi kita bisa mengenali mereka itu dari perkataan mereka. Orang yang berpengetahuan dalam agama level 1 itu biasanya mereka akan menganggap agama mereka yang paling benar ya. Kemudian tafsir mereka yang paling benar, kemudian agama mereka itu yang paling wow, yang paling luar biasa, nggak punya celah dan sebagainya. Dan biasanya akan menyalahkan semua agama di seluruh dunia ini. Jadi itu level pertama. Dan level pertama ini banyak banget di Konoha, banyak banget ya. Biasanya mereka itu suka ngegeruduk rumah ibadah orang lain, bubarin paksa gitu. Dan kalimat-kalimat yang biasanya mereka ungkapkan itu adalah, sok tahu lu, tahu apa tentang agama, ngaji dulu sana. Nah itu level pertama tuh ya. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, itu level pertama, level paling dasar gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi menurut teori daripada Dunning-Kruger effect, kalau kita mengetahui hal itu sedikit saja, lalu kita merasa bahwa kita yang paling wow, yang paling luar biasa, itu mengidap yang namanya orang yang bodoh tapi dia tidak sadar bahwa dia bodoh gitu ya. Orang yang goblok tapi dia tidak sadar bahwa dia goblok gitu ya. Sama seperti orang mabuk agama. Orang mabuk agama itu level 1 guys ya. Merasa agama yang paling wow, merasa yang paling luar biasa dan sebagainya ya. Itu yang pertama ya. Sekarang level kedua. Level kedua itu biasanya mereka sudah mulai memahami agama, ya kemudian mereka memahami dalil-dalil dan lain sebagainya. Kemudian biasanya mereka akan memperdebatkan dalil mereka, atau mereka akan mengatakan bahwa dalil-dalil orang lain itu salah, dalil kita yang paling benar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya banyak di TikTok. Ini level 2 ya. Jadi di TikTok itu kan memperdebatkan, oh agama gue yang paling benar, ya dalil lu itu salah, oh agama gue itu kan seperti ini, ya. Oh di agama lu itu gue salah, sebenarnya bukan seperti itu ya. Nah itu tuh ya level 2. Orang yang debat di TikTok itu biasanya ya, level 2 dalam beragama. Biasanya kalimat yang diucapkan orang-orang seperti ini adalah, pokoknya, ya biasanya mereka akan mengucapkan pokoknya dalil dalam agama gue paling benar, dalam agama lo itu nggak benar. Nah biasanya seperti itu ya. Kemudian selain itu ya, kalau kita naik ke level ketiga ya, orang yang di level ketiga ini biasanya sudah mulai paham dalil-dalil agama dan lain sebagainya ya. Dan biasanya ya mereka akan mencocok logikan agama mereka dengan sains. Biasanya mereka akan mengatakan agama gue itu paling cocok dengan sains ya. Jadi kita ambil contoh misalnya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Di Konoha itu ada seorang pemuka agama bernama UAS ya. Sebut aja namanya UAS ya. UAS pakai E ya, AS. Jadi pemuka agama ini pernah mengatakan, dalam agama gue itu cocok dengan sains. Dia mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah. Itu menurut NASA, menurut sains, ya, menurut data ilmiah.
bulan pernah terbelah, maka ada bekas-bekas atau goresan di bulan katanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? No, ini cocok logi. Apakah dalam kitab suci ada yang namanya sains? Enggak ada. Yang ada apa? Perumpamaan-perumpamaan, metafora, ya. Kemudian kalimat-kalimat filosofis, ya, kalimat-kalimat puitis gitu. Sains itu kan harus ada rumusnya gitu. Di kitab suci kan nggak ada tuh rumus E sama dengan MC kuadrat. Ya, rumus gimana cara sampai ke bulan nggak ada tuh, ya, nggak ada rumusnya. Itu cuman kalimat-kalimat filosofis, ya, perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi biasanya dipaksakan, dicocok logikan gitu ya. Dan pemuka agama seperti ini sudah banyak banget di Konoha. Ya, mereka mau bahwa agama mereka itu paling saintifis. Ya, sains murni itu harus runut gitu ya, nggak bisa misalnya nih ya, oh ada sesuatu hal yang luar biasa di luar angkasa, nggak bisa cuma itu, nggak bisa, harus tepat gitu ya, apa gitu ya, ada rumusnya gitu ya. Ya, nggak bisa cuman kalimat ketahuilah wahai manusia-manusia ada di luar angkasa setitik embun ya yang perkasa luar biasa, nggak bisa seperti itu ya. Harus apa, harus jelas detail gitu ya. Misalnya nih ya, kalau lu pergi ke bulan nih rumusnya nih harus seperti itu, detail ya, nggak bisa cuman metafora gitu, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian selain itu, kalau kita naik level lagi ya, level yang lebih naik lagi, biasanya orang yang sudah melewati atau mencocokkan agama itu atau mencocok logikan agama itu dengan sains itu, level di atasnya itu mereka menganggap bahwa agama mereka itu bukan hal yang logika. Mereka sudah sadar bahwa agama itu kan keyakinan. Mereka sudah paham bahwa agama itu adalah keyakinan, dan mereka tahu bahwa definisi daripada keyakinan itu kan belum tentu benar gitu, belum terbukti secara langsung, sehingga mereka semakin lama mereka semakin berpikir kayak guanya banyak yang belum tahu nih ya, sama seperti prinsip daripada Socrates. Socrates mengatakan semakin gua mempelajari ilmu pengetahuan, semakin gua sadar bahwa gua nggak tahu apa-apa. Jadi kalau sudah level seperti ini biasanya sudah level lumayan lah, dan orang seperti ini nggak banyak di Konoha, kayaknya cuma 5% atau 3% gitu ya. Ya, dia sudah paham bahwa agama itu adalah keyakinan, jadi mereka tidak memaksakan keyakinan mereka dalam keyakinan orang lain. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya. Dan orang seperti ini biasanya orang yang sangat-sangat toleransi gitu ya, karena sudah mencapai level tertentu ya. Ya, kalau dalam dunia pendidikan orang-orang seperti ini sudah setara dengan S2 gitu ya, hampir mau S3 gitu ya. Kemudian ada level paling tinggi. Apa itu level paling tinggi? Level paling tinggi itu ya level yang sudah menganggap bahwa kemanusiaan itu yang paling utama daripada agama. Itu level yang paling tinggi. Mereka sudah tidak memperdebatkan dalil-dalil, mereka tidak mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling wow ya. Mereka sudah tidak cocok lagi, tidak mengatakan bahwa agama gue yang paling logika dan sebagainya. Ya, kalau sudah masuk level ke atas itu biasanya mereka itu sudah sangat rendah hati gitu ya, bukan rendah diri ya, rendah hati banget ya. Mereka kalau diajak berdebat itu biasanya nggak terlalu suka ya, kecuali bayarannya setimpal ya. nggak bercanda. Jadi orang-orang seperti ini biasanya sudah mencapai level spiritual yang sangat tinggi ya. Mereka tidak memperdebatkan agamaku yang paling benar sebagainya, enggak. Jadi kalau orang seperti ini biasanya sangat cocok jadi pejabat. Karena apa? Karena dia tidak akan berpihak pada agama tertentu gitu. Dan orang-orang seperti ini biasanya dianggap orang yang tidak peduli dengan agama gitu ya. Jadi semakin tinggi level pemahaman terhadap agama itu, ya maka biasanya akan disesatkan. Ada banyak orang-orang seperti ini di dunia ini ya. Ada banyak, seperti kita ambil contoh misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rus ya, Mother Teresa ya, ada banyak ya orang-orang seperti ini. Pak Soekarno juga ya termasuk ya. Pak Soekarno makanya dia mengatakan saya itu Islam Sontoloyo kan. Sebenarnya karena dia sudah mencapai level tertentu ya. Kemudian ada banyak lagi ya. Koreksi kalau salah ya, kalau saya memberikan contoh ya. Kemudian Mahatma Gandhi ya, ada banyak ya orang-orang seperti ini. Mereka tidak memperdebatkan dalil-dalil lagi ya. Mereka sudah menganggap bahwa kemanusiaan itu yang paling utama gitu ya, bukan agama lagi gitu ya. Nah, apakah orang seperti ini banyak di Konoha? Enggak. Kalaupun ada cuman
0,sekian-sekian% yang mencapai level seperti ini nggak banyak. Susah banget ya yang mencapai level seperti ini, karena akan dianggap agnostik gitu ya, agak mirip-mirip seperti agnostik. Mereka masih ada yang percaya dengan Tuhan, ada yang nggak percaya dengan Tuhan, tapi sudah mencapai level tertentu. Dan di negara maju orang-orang seperti banyak banget ya. Di Jepang banyak banget orang seperti ini. Mereka sudah menganut yang namanya nilai-nilai kemanusiaan ya. Mereka tidak mempedulikan lagi ya agama lu apa, mau menyembah batu kayak, mau menyembah arang kayak, mau menyembah apapun, nggak jadi masalah. Jadi orang-orang seperti tidak pernah mengatakan ya orang lu agamanya Tuhannya itu manusia, lu menyembah manusia dan sebagainya. Nggak seperti ini lagi ya. Jadi orang-orang seperti ini sangat jarang di Konoha. Kalau yang saya perhatikan sekarang di Konoha itu jarang banget ya, jarang banget orang seperti ini. Mungkin ya ini lebih mirip ya seperti KDM ya, mungkin ya lebih ke KDM, tapi KDM kayaknya enggak ya, tapi agak mirip-mirip seperti itu ya. Ya sudah mencapai level spiritualis tingkat tertentu ya, tingkat paling tinggi gitu ya, rendah hati, kemanusiaan yang paling utama gitu ya, tidak memperdebatkan agama gue yang paling benar atau gue yang paling wow dan sebagainya. Jadi sudah memisahkan agama itu adalah keyakinan ya, kemudian kalau kita berdebat secara logika ya. Jadi dalam agama itu kan kita nggak bisa mengatakan bahwa agama itu terbukti secara logika. Ada yang terbukti secara logika dalam agama, ada juga yang nggak gitu ya. Jadi yang logika dalam agama itu cuma 2 atau 3% gitu ya, nggak sampai 100% gitu ya. Agama itu ya keyakinan. Keyakinan itu kan definisinya nggak terbukti secara langsung gitu ya, nggak terbukti secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak gitu. Anda yang memutuskan. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual. Salam Rasyum.